Oke, setelah kemarin nih kita ngebahas tentang isi final dari kisah One Piece sendiri. Salah satunya itu adalah sejarah mitologi Yunani yang diadaptasi nih berdasarkan 3 referensi kelompok dewa-dewi pada masanya itu. Bahkan diraih itulah planet-planet melambangkan kekuatan dari sang dewa-dewi tersebut dan juga merujuk ke sana. Cerita ini semakin seru lagi nih setelah One Piece chapter 1073 kemarin itu memperlihatkan sebuah adegan nih dimana untuk kali pertama ada Gorosei yang turun tangan, dan dari sana kita dikejutkan bahwa nama dari sang Gorosei tersebut adalah Saturnus, dan tentu itu adalah nama dari sebuah planet. Ini menarik, bukankah jika dalam mitologi Yunani Saturnus itu melambangkan dewa Kronos, induk dari para titan yang berkuasa dengan kemampuan tertingginya adalah time waktu. Lalu bagaimana dengan para bintang tertua lainnya nih? Nah, ini menarik. Kita akan breakdown lebih dalam mulai dari sini prediksinya. Let's go boys. Ya nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai rujukan nama 5 Gorosei yang diambil dari mitologi planet Yunani. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Setelah awalnya kita hanya tahu nih bahwa Gorosei itu adalah kumpulan dari 5 bintang tertua dan merupakan kepala dari pemerintahan dunia. Mereka memimpin seluruh otoritas tertinggi dari angkatan laut, bahkan kebijakan-kebijakannya. Sampai saat ini orang-orang itulah yang menggerakkan para eksekutifnya seperti angkatan laut, Cyberpol, dan dulunya seperti Sisi Bukai pula. Nah, tetapi ternyata semua itu berubah semenjak kemunculan sang raja yang melindungi singgasana kosong Marijua itu, yang selalu diteorikan berhubungan dengan kerajaan kuno di masa Void of Century. Nah, kekuatan Gorosei itu memang belum diketahui pasti nih, tetapi mereka itu memiliki hak paten nih untuk mengaktifkan Buster Call pada pulau yang mereka anggap sebagai sebuah ancaman. Wewenang untuk menggunakan Buster Call itulah bahkan terlihat dan terjadi di Ohara kala itu. Dan saat ini mereka itu adalah pemilik wewenang tertinggi nih, pengendali Serapim. Mahakarya Sense buatan yang dikerjakan oleh Vegapunk kala itu dari referensi Sisi Bukai dan suku Lunarian. Nah, mereka itu luar biasa kuat nih, dan sekarang itu Gorosei ada di otoritas tertinggi untuk memerintahkannya. Kita tahu pula setelah salah satu dari mereka itu turun gunung sekarang ini bersama dengan Admiral Borzalino Kizaru untuk tujuan misterius nih, salah satu dari mereka itu akhirnya diketahui namanya yakni Sanjay Garcia Saturnus. Nah, dari sini itu langsung banyak teka-teki apakah benar jika prediksi para fans nama anggota Gorosei lain juga itu bersumber pada planet-planet dengan referensi dewa-dewi di kisah mitologi sana. Nah, coba kita telah lebih dalam lagi nih. Memang ada benarnya para astronom dahulu itu menamai sebuah planet dari sistem tata surya itu berdasarkan sejarah-sejarah dewa-dewi mitologi Yunani, karena kota itu dahulunya sangatlah masyhur dan kemudian masa dikenal sebagai jaringan dari megapolis tertua. Nah, tapi kalau ditanya nih dari mana planet itu semuanya bermuara? Nah, dari jawabannya itu di sini. Itu semua bersumber dari para dewa-dewi generasi pertama primordial atau bahkan kedua Titan dan juga ketiga Olympus. Untuk kasus Gorosei sendiri sudah banyak teori yang jika nantinya para tetua itu akan muncul dengan perlambangan dari 5 planet dalam sistem mitologi Yunani kuno: Merkurius, Venus, Mars, Saturnus, dan juga Jupiter. Itulah teori yang paling rasional sekarang ini setelah munculnya Sanjay Garcia Saturnus. Kita telisik lebih dalam lagi yang sudah muncul sekarang ini. Tetapi disclaimer di sini ya, kita belum tahu siapa pasti siapa yang akan menggunakan nama-nama dari masing-masing planet tersebut. Pertama adalah Saturnus. Sanjay Garcia Saturnus memang tetua pertama yang diketahui namanya nih, dan referensi nama Saturnus sendiri adalah rujukan dari sebuah planet indah dengan cincin di sekitarnya. Nah, tetapi nih penamaan planet Saturnus itu nyatanya itu bersumber pada dewa dalam mitologi Yunani Romawi kuno yakni Cronus. Nah, titan terkuat dengan kemampuan pengendali waktu yang pernah ada. Cronus sendiri dianggap sebagai ayah dari para The Olympians. Di sini teori tentang para Gorosei yang berlambangkan nama-nama planet itu terungkap karena ini nyambung nih dengan berakhirnya ledakan supernova ke depannya. Dikatakan dalam teorinya itu Saturnus atau Kronos ini dicap sebagai God of Time, dan Gorosei memang dicap sebagai bagian dari para dewa yang menduduki jabatan tinggi di Marijua sana. Dan kita berspekulasi pula nih bahwa dari 5 Gorosei ini Sanjay Garcia Saturnus itu adalah yang paling dianggap berkuasa, mungkin nomor 1 atau bahkan nomor 2. Kedua adalah Merkurius.
Prediksi lain Merkurius juga akan dipergunakan oleh Gorosei yang lainnya, yaitu identik dengan tipu daya ataupun perdagangan dan juga sangat cepat nih dalam mengelilingi matahari. Jika dalam teori para fans sendiri itu Merkuri itu melambangkan Hermes, sang dewa atletik yang berhubungan pula dengan Hades. Mungkin Gorosei memiliki nama Herald of the Gods ini nanti akan bertugas sebagai pelindung terbesar bagi pihak pemerintahan dunia dan angkatan laut. Dan prediksi kita, Gorosei dengan kekuatan Merkuri itu adalah yang memiliki jenggot putih nih memanjang seperti tanduk itu. Berikutnya ketiga adalah Venus, Goddess of Love. Nah, Venus dianggap sebagai para orang Yunani kuno lebih cantik daripada Saturnus loh. Karena jika dilihat dari jarak bumi sendiri, Venus itu adalah planet yang paling terang di antara yang lainnya. Bahkan planet itu melambangkan sang dewi cinta yang pernah ada. Dan sumber ini mengatakan mengarah pada Aphrodite, sang dewa cinta. Asumsi Gorosei yang akan menggunakan referensi kemampuan Aphrodite itu adalah Gorosei dengan rambut blond yang juga sangat tinggi itu. Ini menarik untuk dinantikan. Keempat adalah Mars. Nah, bagi kebanyakan para planet, Mars itu memang fenomenal nih. Bukan karena Elon Musk mengajak sukarelawan untuk ekspedisi membuat koloni di sana, tetapi dahulu para astronom Yunani itu menggambarkan Mars adalah sebuah planet berwarna merah menyala dengan referensi dari mitologi dewa perang, God of War. Nah, dalam penggambaran itu Mars sendiri itu melambangkan dewa Ares yang juga tangguh nih dalam peperangan. Mars sendiri juga adalah perspektifnya untuk Gorosei yang kemungkinan adalah ia yang menggunakan katana panjang dan mengenakan kimono putih. Yang dahulu orang banyak mempersepsikan nih ia berhubungan dengan Wano Kuni dan juga samurai tersebut. Terakhir yang kelima adalah Jupiter. Ya, King of the God, Zeus. Nah, ini menarik nih. Jika kita ingat dalam cerita Sandora dahulu di Pulau Langit itu, Luffy dan kawan-kawan itu juga bertemu dengan seorang mantan dewa yang jika kita ingat dan bandingkan nih agak mirip dengan seorang Gorosei yang memiliki jenggot memanjang ke bawah itu dengan rambut panjangnya tentunya. Apakah dia itu memiliki saudara? Who knows? Dari sini banyak yang langsung mengasumsikan bahwa planet Jupiter itu berasumsi pada Gorosei yang memiliki kekuatan seorang Zeus, sang dewa tertinggi Olympus. Dia yang pada akhirnya mengalahkan dewa waktu ayahnya sendiri yang terlalu berkuasa. Nah, Saturnus, God of the Time. Nah, jadi pikir nih, dua orang Gorosei yang dianggap dengan kemampuan dan kekuatan tertinggi itu adalah Saturnus dan juga Jupiter. Mungkin Saturnus itu berada di nomor 2 nih dan Jupiter berada di nomor 1 ataupun sebaliknya lah. Nah, dari situ teori para nakama itu menarik memang, karena jika ditarik lebih panjang lagi pastinya ada alasan jika Sensei Garcia Saturnus itu bersama Kizaru ke Egghead, karena di sana ada robot kuno, Vegapunk dan juga Nika, sang dewa matahari. Ketambahan ada teori lain nih yang menyebutkan bahwa dalam catatan masa lalu, teori semua planet itu bersatu itu ingin menghancurkan atau meredupkan sinar matahari yang paling besar di dalam kacamata One Piece itu tentunya adalah Nika, Sun God of Nika. Maka sebab itu Gorosei itu sangat ketakutan dan khawatir dengan bangkitnya buah iblis Hito-Hito no Mi itu setelah 800 tahunan. Nika tak kembali lagi nih, tetapi sang dewa matahari selalu muncul selama masih ada seseorang yang memikirkannya. Dan kemarin dia akhirnya bangkit sekali lagi. Itulah kenapa jawaban paling rasional selain untuk mengambil kendali Serapim, jika Garcia Saturnus ingin secara langsung melihat bagaimana Luffy itu berubah ke dalam mode matahari Sun God of Nika. That sound like wonderful idea. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai rujukan nama 5 Gorosei yang diambil dari mitologi planet Yunani kuno di masa lalu. Thanks a lot guys, telah menonton video ini and we'll be come back again.